Catatan kritis 80 tahun Indonesia. 80 tahun Indonesia berdiri. Jika kemerdekaan adalah rumah, maka kita sedang merayakan ulang tahun ke-80 sebuah bangunan megah yang bernama Republik. Namun, izinkan saya bertanya, apakah dindingnya benar-benar kokoh atau hanya cat yang cuman menutupi retakan? Apakah kita merdeka sebagai rakyat atau hanya sebagai simbol di kertas konstitusi? Saya memandang ke timur Nusantara. Di sana, hutan-hutan yang semestinya menjadi paru-paru dunia justru dipaksa bernafas dengan asap tambang dan kelapa sawit. Tanah adat yang diwariskan leluhur kini diperlakukan seperti kertas saham, diperjualbelikan di meja negosiasi tanpa persetujuan pemilik sejatinya. Raja Ampat yang seharusnya menjadi mahkota biru lautan kini dipandang sebagai deposit nikel. Ironisnya, rakyat hanya jadi penonton sementara panggungnya dikuasai investor. Lalu, saya menggeser pandangan saya ke Kalimantan. Lubang-lubang tambang dibiarkan menganga, tak direklamasi. Lubang itu bukan sekedar luka pada tanah, tapi liang kubur bagi anak-anak yang meninggal karena korupsi. Hukum lingkungan di atas kertas terdengar sangat gagah, tapi di lapangan ia sering hanya menjadi kitab suci yang tak pernah dibacakan. Dan saya menoleh ke Nusa Tenggara. Warga Pulau Komodo dulunya dilarang berburu rusa demi konservasi. Mereka patuh, mereka beralih menjadi nelayan. Namun ketika laut menjadi ladang baru, mereka kembali diusir demi pariwisata, demi villa-villa asing. Hidup mereka termarginalkan di tanah sendiri, persis seperti catatan kolonial lama, hanya berganti seragam dan tanda tangan. Lalu saya berjalan ke Aceh, wilayah yang berotonomi khusus sempat digoyahkan oleh keinginan tetangga untuk mengklaim. Bukan sekedar soal garis batas, tapi pertanyaannya mendasar. Apakah kedaulatan daerah hanyalah janji dalam pasal atau sebuah hak yang sungguh dijaga? Dan akhirnya saya tiba di Pulau Jawa, pusat negeri ini. Di sini berita tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme bergulir tanpa henti. Pertamina mencetak rekor korupsi terbesar, ibarat bara api di dalam dapur negara. Tom Lembong sempat diberi abolisi, meski harusnya ia tak bersalah sejak awal. Di saat yang sama, di sudut-sudut kota, anak-anak kurus dengan penyakit cacing hidup dalam paradoks. Negara yang katanya sehat dan kuat justru mempersulit rakyat kecil dengan sistem kesehatan yang penuh birokrasi. BPJS berubah menjadi labirin di mana rakyat miskin berputar-putar mencari pintu keluar. Maka izinkan saya simpulkan, 80 tahun Indonesia merdeka, tetapi hukum kita sering masih seperti bendera yang kusut di tiang. Ia ada, berkibar, tapi tak tegak karena ditarik angin kepentingan. Kemerdekaan seharusnya bukan sekedar upacara, bukan sekedar lagu kebangsaan. Kemerdekaan adalah ketika tanah adat dihormati, ketika tambang dipertanggungjawabkan, ketika nelayan dan rakyat kecil dilindungi, ketika hukum tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga ke atas. Jika hukum adalah nafas bangsa, maka bangsa ini akan sesak. Jika hukum hanya dijadikan topeng, dan jika kemerdekaan adalah janji, maka kita berhutang untuk menepatinya, bukan kepada kolonial lama, tetapi kepada anak cucu kita yang menunggu di masa depan. 80 tahun Indonesia, apakah kita sungguh merdeka atau kita masih terjajah hanya kali ini oleh bangsa sendiri?